selingkuh mungkin taunya dari video ya. Nah, jadi menurut kami baiknya jangan framing, dalam artian pihak yang nge-spill itu jangan fokus di situ aja. Ibarat cerita 1 sampai 10 ya, jangan poin 4 dan 5 saja yang di-spill, tapi coba 1 sampai 3-nya apa, 5 sampai dan seterusnya apa, jangan harus utuh. Jangan cuma oh ini berantem, tapi tanya dong apa isi berantemnya, penyebab berantemnya, kenapa, kok bisa terjadi, efeknya seperti apa, itu harus ditanyakan. Jangan cuma kasih isu seperti itu aja, itu kan nggak baik juga. Oke bang, terkait alasannya kan selingkuh, mempunyai bukti kuat nggak sih bang? Yang bilang kami tidak mau membahas siapa yang selingkuh, tonton saja videonya. Di situ sudah jelas kata-katanya apa yang dipertengkarkan, ya. Kami tidak mau membuka masalahnya secara detail di media. Maaf rekan-rekan, kami tolong hormati juga bagaimana ada anak-anak, ya, kecuali mereka yang bertengkar tidak ada anak-anak, ya. Kalau kami buka aib satu pihak, artinya itu membuka aib klien kami juga. Jadi kami sangat-sangat menyesali semua ini menjadi terbongkar di dunia digital, karena anak-anak pasti nanti akan melihat. Itu menjadi trauma tersendiri, menjadi PR tersendiri akhirnya buat orang tua, ya. Kami kasih sesi pertanyaan kepada rekan-rekan media 1-2, mungkin setelah itu kami juga akan dikasih beberapa hal. Monggo silakan bang. Tapi ada kan buktinya, ada bang, atau gimana bang? Bang Simon, ada pertanyaan apa kira-kira yang mau disampaikan? Terkait pinjol bang, pinjol bang, terkait pinjol kan di sana membantah bang. Mungkin kita berawal dari statement kuasa hukum RO yang menyatakan bahwa kliennya hanya memiliki 2 nomor, ya, benar ya? Mungkin bisa dilihat ya. Oke, di sini saya akan perlihatkan beberapa bukti yang bisa saya sampaikan bahwa mengklarifikasi statement tersebut. Yang pertama ya, naikin bang. Tahan bang. Ini yang pertama ya. Kami tidak bisa membuka semuanya, pastinya, karena kami paham aturan, kami tahu ada undang-undangnya yang melarang itu. Jadi ini perlu diperhatikan saja oleh para media ya. Ini nomor pertama. Kode tengahnya ini ya, bisa dilihat ya. 157 nomor pertama, oke? Sekarang benar, ada nomor kedua, benar. Ini nomor kedua, ya. Ada kodenya, 828 ya. Sudah lihat ya, berbeda ya. Jadi benar ada 2 nomor, benar. Tapi apakah pernah disampaikan bahwa ada nomor ketiga? Ini buktinya nih. Klien kami pernah chat ke nomor pertama, benar. Otomatis pastilah ya, nomor pertama kan. Nah, kemudian ada lagi chat ke nomor kedua. Ini yang ditampilkan juga sebenarnya pada saat podcast ya. Maaf, nomor yang satu nggak dibalas-balas. Ini bukti bahwa klien kami benar mengetahui ada nomor kedua, benar. Kemudian chat terakhir ke nomor kedua ini ya. Tambah. Ini nomor kedua ya, masih ya. Nah, kemudian kemarin disampaikan kan, klien kami pindah rumah, chat ke nomor yang mana? Klien kami terakhir tanggal 20 Juni, ini mohon maaf harus kami tutup ya, karena privasi. Nah, disampaikan tanggal 20 Juni ke nomor kedua ya, nomor kedua, bahwa klien kami menginformasikan klien kami pindah rumah dengan alamat yang harus saya sensor, tidak deliver ya. Kemudian disampaikan di podcast bahwa klien kami mengetahui nomor ketiga. Nah, ini faktanya. Ada chat ke anak, apakah ini nomor ketiga? Apakah ini nomor ketiga? Silahkan publik yang menilai ya. Di nomor ketiga, mohon maaf, isi chatnya harus kami blok, harus kami blur. Ini tanggal 3 Juli ya. Jadi bahwa ketika klien kami tidak mengetahui nomor ketiga, apakah wajar? Iya, kan dia chatnya ke anak-anak ya. Jadi ketika klien kami menyampaikan informasi pindah rumah, ke chat nomor yang kedua sudah dilakukan, tapi ternyata ada nomor ketiga, ya klien kami tidak tahu dong. Bener nggak? Sekarang logikanya orang yang ganti nomor yang informasikan atau orang yang tidak ganti nomor yang mencari-cari nomornya?
Ini kan mau menjalin suatu komunikasi yang lancar dan baik, ya kan? Apa salahnya untuk memberikan informasi bahwa yang bersangkutan punya nomor ketiga supaya komunikasinya bisa lebih lancar, ya. Nah, kemudian satu hal lagi yang perlu kami klarifikasi terkait dengan nomor tersebut. Kemarin dibahas mengenai tiket Blackpink, bener ya? Tiket Blackpink dibahas, katanya tahu kok ini waktu chat pakai nomor kedua, benar. Memang chatnya ke nomor yang kedua kok membahas soal Blackpink. Nah, kemarin disampaikan bahwa klien kami yang seolah-olah memaksa ingin mendapatkan satu kursi tambahan. Ini yang perlu kami jelaskan, ya. Tiket awalnya dibeli hanya untuk 3 orang. Tiket dibeli hanya untuk 3 orang. Di situ untuk anak-anak dan RO awalnya, ya. Tapi RO berhalangan hadir. Kemudian klien kami menyampaikan, kamu yang janji kan sama anak-anak nonton Blackpink, tapi kamu juga yang membatalkan. Ya dikit lagi bang. Dikit lagi. Oke. Lanjut bang. Kemudian ditanya, akhirnya karena RO tidak bisa, Pindah dulu. Geser dikit bang. geser dulu ya. Biasaan pada Pelan-pelan, ini biasa Pak. Sini. Dah. Makasih ya. tanah udah. Duran dikit biar ada. Nah, udah segini biar gak sembang, biar gak sembang. Mundur kayak tadi dong. Kayak tadi nekoplak. Kemudian klien kami bertanya, jadi Onyo hanya, jadi anak-anak hanya ditemani dengan Onyo, ya. Logika berpikirnya begini, di konser Blackpink itu kan ramai, ya, ribuan orang di dalam stadion itu. Kalau hanya Onyo yang bersama dengan 2 adik-adiknya, kalau salah satu mau ke toilet seperti apa? Apa mereka harus ditinggal salah satu di tempat duduk? Apa harus diboyong semua? Nah, ini yang menjadi kekhawatiran klien kami. Itu kenapa akhirnya klien kami bertanya, bisa gak ada satu row lagi tempat duduk yang satu row? Benar, klien kami bertanya, tapi satu yang tidak dijelaskan oleh kuasa hukum RO. Klien kami menjawab, bertanya, gak apa-apa, aku yang bayar aja. Ya, jadi klien kami memang meminta untuk satu seat, satu row, tapi klien kami yang akan bayar. Tujuannya apa? Supaya mendampingi orang yang pada saat itu misalkan bertiga, kalau salah satu mau ke toilet, salah satu tidak perlu ikut. Ada yang menjaga. Tujuannya baik. Dan maksudnya pun baik, mau membayar. Tapi kenapa lalu kemudian di framing klien kami memberikan tekanan katanya, sepertinya saya harus putar dulu ya statement dari kuasa hukum RO yang ini ya. Majuan bang. Tengah aja. Dirin aja. Ya, apa kata-katanya? Lelang. Bahwa lelang tersebut adalah upaya klien kami, upaya Sarwenda untuk menekan Ruben. Ya, jadi seolah-olah lelang itu tidak pernah ada, betul ya? Sekarang saya perlihatkan, ini adalah salah satu surat peringatan ketiga dari Bank DCA yang ditujukan kepada klien dari yang kami terima di rumah BDN. Di sini bisa dilihat, mungkin bisa di zoom ya. Ini adalah peringatan ketiga ya. Silakan. Peringatan ketiga. Tahan bang. Rencana lelang. Oke. Nah sekarang bisa dilihat apa bahasanya? Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut debitur tidak melakukan pelunasan utang, maka kami akan menggunakan hak-hak hukum kami termasuk tapi tidak terbatas dengan melaksanakan eksekusi lelang dan agunan. Pahami? Tanggal berapa? Oktober. 1 Oktober. Ya. Cek Blackpink tadi tanggal berapa? Oktober ya. 2025.
Oktober ya. Jadi apakah upaya klien kami untuk menanyakan terkait dengan adanya rencana lelang dari pihak bank itu merupakan upaya penekanan atau mengada-ngada? Kami rasa bukan. Publik yang menilai. Jadi lelang itu nyata, ada rencananya, ada suratnya. Kemudian klien kami juga dengan sopan menanyakan, maaf, apakah rumah ini mau dilelang? Oke, itu yang perlu kami klarifikasi. Silakan publik yang menilai apakah klien kami mengada-ada atau tidak. Utang dan pinjamannya emang berapa, Bang? Silakan untuk utang. Ya, nyambung dengan tadi yang memang jadi perlu diluruskan juga. Abangnya majuan ya, Bang? Klien kami itu keluar dari rumah yang di BDN ke rumah yang sekarang, ya kan? Bukan hanya karena ada datang debt collector ataupun orang-orang yang menagih utang, tapi salah satunya tadi itu karena rumah mau dilelang. Mengenai utang-utang sepertinya kan sudah dikonfirmasi ya sama pihak sana bahwa memang ada tagihan Range Rover ya. Ya. Mungkin yang kami bisa tunjukin adalah tagihan dari Bank CIMB Niaga Finance. Ini terkait mobil apa? Mobil Mini Cooper. Coba Bang ke atasin Bang. Kalau ini punya siapa ditanya, ini punya siapa? Yang pasti setelah kami tanyakan, konfirmasi ke klien kami merasa tidak pernah memiliki mobil Mini Cooper yang dimaksud ini, kan begitu. Nah, selanjutnya ini juga ada beberapa kali nih kita dicat nih. Jadi cukup mengganggu ya. Iya, ini April tanggal 6 2026, ini tanggal 7 juga. Ini juga Mei. Yang terbaru itu. Iya, bulan Mei juga kan dihubungi berkali-kali. Tahun berapa itu, Bang? 2026. 2026. Oke. Tanya terkait mobil Mini Cooper. Jadi kalau dia bilang masa media ini, ya faktanya ini. Masa debt collector nggak baca berita, ya faktanya ini. Oke, baik. Baik, kawan-kawan. Jadi begini. Kami kuasa hukum Sarwenda bicara kalau tidak salah 2 minggu lalu ya. Kami diminta terus setelah 2 minggu lalu pada saat selesai mediasi, kami diminta ditanya sama wartawan untuk wawancara, kami tolak. Bukan karena kami sombong, tapi karena kami menghormati proses yang sedang berjalan di pengadilan ya. Hari ini pun kami menggunakan hak jawab kami. Bukan karena kami ingin menzolimi orang, tetapi kami ingin menjawab, meluruskan fakta sebenarnya. Ya, kami berharap sudahlah, ya kan, kepada kuasa hukum RO karena sudah memilih pengadilan ini menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah, sudahlah tidak perlu melakukan terus-terusan wawancara yang ujungnya terkesan memframing, ya, terkesan memframing. Kami punya setebal ini bukti-bukti, tapi kami tidak sampaikan di media karena kami menjaga privasi. Ya, kami tidak ingin anak-anak ini terus menonton pertengkaran orang tuanya. Ya, tetapi kami perlu ingatkan sekali lagi, apa yang disampaikan ke media, tolong kita sebagai lawyer harus menyaring dulu. Ya. Jangan semua apa-apa dikasih dengan klien langsung kita share. Akhirnya, mohon maaf, hal yang kami tutup rapat-rapat, ya, akhirnya terbuka. Tidak sengaja terbuka. Oleh siapa? Oleh apa yang dilakukan oleh pihak kuasa hukum RO. Ya, kami paham manusia tidak ada yang sempurna. Ya, kami juga memahami senior kami mungkin lelah saat itu. Ya, tapi kami tidak akan terus berbicara soal itu karena itu privasi. Ya, tetapi harus diingat sekali lagi, Wenda pernah ada pada saat pernikahannya menjaga, merawat suaminya di saat suaminya mengalami kesehatan terendah. Ya, Wenda pernah menjaga itu sampai suaminya bisa kembali pulih beraktivitas. Ya, saya tidak bicara apa penyakitnya. Ya, saya hanya menyampaikan Wenda sebagai istri tidak meninggalkan suaminya di saat suaminya mengalami kesehatan terendahnya. Ya, artinya dia adalah istri yang baik. Ya, jadi kita mohon ke depan sama-sama mendinginkan, tugas pengacara juga mendinginkan. Kami tidak akan mau lagi menanggapi di luar dari hari ini karena apa? Karena buat kami tidak ada yang menang atau kalah. Saya jujur, kami melihat sekarang ini semuanya kalah, baik
Bang Minola, saya, Ruben, Wenda semuanya kalah. Kenapa? Karena hal yang kita jaga, yang tidak sampai harus media masyarakat tahu akhirnya terbongkar semua. Itu kekalahan kami semua. Jadi kami mohon hormati juga ada anak-anak, jangan lagi tambah rusak mental anak-anak dengan berita-berita yang tidak baik. Bang, sakitnya itu kapan sih Bang kalau boleh tahu? Satu hal yang perlu saya tambahkan bahwa asas kebebasan pembuktian yang disampaikan oleh kuasa hukum RO di muka publik untuk media secara teoritis dan secara normatif itu tidak dapat dibenarkan. Ya, kami meluruskan supaya tidak terjadi kesesatan informasi. Kenapa tidak dapat dibenarkan? Karena asas kebebasan pembuktian itu ada tempatnya. Di mana tempatnya? Yaitu di pengadilan. Di pengadilan itu sudah dijamin untuk membuka semua bukti-buktinya tanpa ada yang ditutupi. Tapi ketika bukti-bukti tersebut disampaikan kepada publik, kepada media, itu bukan pembuktian namanya, itu penggiringan opini publik. Ya, menggiring ke arah mana? Yang menggiring untuk menjatuhkan klien kami. Jadi itu yang perlu kami luruskan. Dan mungkin ada satu tambahan lagi yang perlu Bang, diklarifikasi. sakitnya kapan Bang? Awal pernikahan atau Apa sebelum itu? nikah sakitnya? Saya tidak bicara sakitnya. Yang Tadi pasti kan bilang, pertama gini. enggak kan Wenda bilang merawat, Ya, merawatnya untuk kapan? itu merawatnya jelas, Ah. ya kan? Nah, merawatnya jelas, ya. Itu terjadi pada saat pernikahan. Untuk waktunya, detailnya, tadi sekali lagi itu akan kami sampaikan di persidangan, ya. Bukan kami tidak membuka bukti, tidak mempunyai bukti. Kita punya bukti yang sangat valid, ya. Bahkan terhadap hal-hal yang Bang Minola coba sampaikan bahwa dia sudah cek sesuatu hasil, yaitu kita hormati saja. Ya, saya tidak membantah apapun soal itu karena itu kan mereka yang tidak sengaja terlihat, ya mereka yang harus membuktikan. Tetapi kami punya bukti tersendiri yang akan kami sampaikan di pengadilan yang saya lihat sepertinya berbeda dengan apa yang disampaikan Bang Minola, ya terkait dengan hasil. Ya, tapi itu kita hormati aja. Kami tidak masuk ke situ. Tapi sekali lagi saya lihat juga Bang Minola menyampaikan hasil, ya. Tahu-taunya yang disampaikan nilai rujukan, hasilnya terlampir tidak disampaikan. Tapi apapun itulah, ya kami tidak ikut campur. Kami kurang tahu ya, karena memang jawabannya tidak ada di yang ditampilkan itu. Sakit pada saat dulu Wenda merawat sudah pasti di titik terendah kesehatan suaminya, berarti kan serius, ya. Kami tidak bilang penyakit apa, ya. Tapi Wenda di situ dengan tegar dia menjaga, dia tidak pergi, dia tidak meninggalkan suaminya, dia jaga, dia rawat suaminya sampai pulih, ya. Artinya Wenda tidak meninggalkan suaminya dalam kondisi pada saat dia terpuruk kan, gitu, ya. Tapi terjadilah pertengkaran di akhir yang ditunjukkan oleh Bang Minola sekali lagi. Mereka lagi yang menunjukkan bukti itu silakan dicek sendiri pertengkaran seperti apa. Netizen sudah pintar dan sekali lagi kami terima kasih. Netizen ini adalah kontrol sosial, ya. Kami selalu ingat bahwa Wenda juga pernah mengucapkan suatu hal yang kurang baik tapi sudah minta maaf. Netizen juga sudah menegur, kami terima. Kami pastikan klien kami akan coba berusaha menjadi wanita yang lebih baik lagi, ya.